Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Western saya rekam ya. Sama tukang nasi kuning yang mana? Di bundaran. Di bundaran.
Mari kita berdoa, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau kami tidak hidup sendiri, tapi Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada dalam kami. Dan Engkau selalu memimpin kami, menolong kami, menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami, menyertai kami, dan memberikan kami hikmat, marifat, pengetahuan dari surga untuk kami semua boleh menjalani hidup ini di dalam kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau Roh Kudus Tuhan memenuhi kami satu persatu, supaya kami boleh betul-betul Tuhan mengerti kehendak Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kami. Sampai Engkau panggil kami lagi Tuhan, pulang ke rumah Bapa di surga. Engkau menjaga kami, Engkau menolong kami, memuliakan nama-Mu dalam hidup kami Tuhan. Untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk kami boleh menjadi duta besar kerajaan-Mu Tuhan, bahwa jiwa-jiwa datang kepadamu menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, supaya kami boleh penuh dengan iman kepadamu. Dan Kau kiranya pakai bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, kuduskan, sucikan kami semua, ampunilah segala dosa kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu pada pagi hari ini dan malam hari di Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, kami bersedia mendengar, ajarlah kami Bapa. Melalui Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Makasih. Puji Tuhan. Masih banyak yang belum datang ya hari ini. Chandra tidak bisa ikut sama istrinya karena dia harus bersaksi di Full Gospel mungkin ya. Dokter, saya hadir. Ada itu Bu Yolanda. Saya kira Yolanda ikut Chandra. Enggak ya? Enggak. Terima kasih Yolanda. Kita doakan ya. Karena bisa bersaksi dengan memuliakan Tuhan. Halo Winnie. Selamat pagi. Selamat malam Winnie. Selamat malam. God bless you, Win. Terima kasih. Begitu. Malam Bu Winnie. Siapa lagi yang belum ada ya? Yang belum ada. Bu Esther, saya boleh tanya, sebelahnya Ibu Cendrawati, suaminya namanya siapa? Cin, suaminya namanya siapa? Oh, saya mau update. Wahyudi Hermanto, Pak. Wahyudi Hermanto, Bu. Oke. Wahyudi Hermanto. Aduh, puji Tuhan. Sehat-sehat ya, Bu. Puji Tuhan, sehat Ibu. Di Amerika kok tambah seger, sehat. Iya, aduh. Tinggal di Amerika aja, Bu. Jadi Indo. Amin, puji Tuhan. Ya, Sehat. Cin sama suaminya waktu itu nginap di rumah kami 2 minggu. Oh, Di sini Iya. sepi ya, Cin ya. Sepi di sini. Oh, tapi senang sekali, happy. Walaupun sepi itu yang dinikmati oleh orang yang sudah usia-usia segini ya. Puji Tuhan, senang sekali. Kalau kumpul-kumpul begini seneng ya. Puji Iya. Tuhan, Mira juga bisa ikut sekarang. Bu Cendrawati awet muda. Iya. Ya, puji Tuhan Ibu. Amin. Saudara-saudara sudah tonton video yang saya kirim-kirim ya ke WhatsApp kita, WhatsApp grup ini. Ada sudah nonton? Nggak semua sempat, Cing. Ya, Saya nggak sempat. ya nanti ditonton ya, nggak apa-apa, nanti ditonton. Iya, kalau Menambah, nganggur pasti saya tonton. ya menambah wawasan pengertian kita bahwa sampai hari ini kuasa Tuhan tidak berubah ya, dan Amin. kesaksian itu menyatakan bahwa Tuhan itu sungguh hidup, dia bangkit dan benar-benar hidup sampai sekarang ya, kita ngalami Iya. dalam hidup kita. Dia menyatakan dirinya di dalam kejadian-kejadian dalam hidup kita, mujizat-mujizat terjadi terus. Tapi kesaksian-kesaksian itu dari orang lain itu membuat kita jadi kuat iman kita. Amin. Kuasa-kuasa mengusir setan Iya. dan lain sebagainya. Tapi yang penting adalah pengenalan akan Allah itu yang lebih penting, terpenting. Karena kita ingat ya ayat yang di Matius
Matius 7 ayat 21 sampai 23, di mana banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta melakukan mujizat, mengusir setan, Amin. ya, menyembuhkan orang. Tapi waktu dia berhadapan dengan Tuhan, di dalam ayat itu dikatakan Tuhan mengatakan, aku renyahlah engkau karena aku tidak mengenal engkau. Ya, jadi bayangkan saudara-saudara, pendeta-pendeta yang kita pikir sudah hebat-hebat itu imannya wah luar biasa kuatnya ya, sampai bisa menyembuhkan orang, mengusir setan. Ternyata justru di hadapan Tuhan, Tuhan tidak mengenal mereka katanya. Tuhan mengatakan, renyahlah dari hadapanku, engkau pembuat kejahatan. Kadang-kadang kita bingung ya, karena kok berlawanan dengan pikiran kita. Kita pikir orang-orang pendeta-pendeta yang seperti itu tuh hebat-hebat. Tapi ternyata pengenalan akan Allah, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, itu justru yang diutamakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan, kebenaran firman Tuhan. Jadi, mungkin Bira bisa tolong bacakan Matius 7 ayat 21 sampai 23 supaya kita bisa mengerti. Ya, Wira barangkali bisa Wira tolong bacain, bisa Wira, ada waktu ya Wira ya. Matius 7 ayat berapa? Matius 7 ayat 21 sampai 23, Wir. Matius 7 ayat 21. Di mana Tuhan Yesus dikatakan, aku tidak mengenal engkau, nyahlah dari hadapanku, engkau pembuat kejahatan. Wah, kok pendeta-pendeta yang hebat-hebat ini imannya kelihatannya kok malah nggak diterima sama Tuhan. Bingung kita ya, tapi ternyata Tuhan kalau orang-orang membuat kesembuhan, pengusiran setan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Roh Kudusnya yang bekerja. Tuhan tidak pernah mau mempermalukan dirinya. Sebab dengan nama Tuhan Yesus, memang iblis itu keluar. Memang kesembuhan terjadi karena Tuhan yang bekerja, bukan orang itu. Orang itu bertanggung jawab kepada Tuhan di dalam hidupnya. Pengenalan kita akan Tuhan dan firman Tuhan dilakukan, ketaatan kita kepada Tuhan, itu yang menentukan apakah hidup kita ini lulus ujian pada waktu kita di hadapan Tuhan, kita diterima masuk ke rumahnya atau tidak. Ya, silakan Wira. Udah dapat belum? Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Waduh, bayangkan saudara-saudara, kita sudah ada di depan pintu masuk ke neraka atau mau ke surga nih, di depan Tuhan. Bapak anjing berisik. Ternyata tidak bisa kita kembali lagi mundur memperbaiki kehidupan kita. Kalau kita tidak baca firman dan mengerti betul-betul, kita bisa salah sehingga bukan ke tempat yang kita pikir kita akan sampai, tapi justru kita masuk ke tempat yang lain. Jadi saudara-saudara, pengenalan akan Tuhan dan melakukan ketaatan akan firman Tuhan itu lebih penting dari segala macam mujizat ataupun pelayanan. Bereskan kehidupan kita dulu, baru kemudian kita melayani Tuhan. Bereskan hubungan kita dengan Tuhan, kedekatan kita kepada Tuhan, kekudusan hidup kita, ketaatan kita, baru kita melayani Tuhan. Kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, kehidupan kita membual-bual di dalam kasih Tuhan yang membasahi orang-orang sekitar kita. Tapi kalau bejana yang ada di dalam kita ini kosong, apa yang harus kita berikan pada orang? Ya,
Jadi bejana yang kemarin saya tuliskan di papan tulis itu yang diisi oleh Tuhan melalui firman Tuhan, melalui ketaatan kita pada Tuhan, kekudusan kita, bejana itu makin penuh dengan Roh Kudus, dengan firman Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan, dengan terang Tuhan di dalam kita yang bisa menerangi sekeliling kita dan membual-bual kasih Kristus, karena kuasa Roh Kudus di dalam kita itu yang dilihat oleh orang lain itu melalui ketaatan, kekudusan, dan kebenaran Tuhan di dalam hidup kita. Itu nomor 1, ya. Sesudah itu baru kita bisa melayani orang lain. Itu sebabnya kenapa introduction sebelum kita masuk ke dalam Matius seperti Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan orang-orang sebelum Tuhan Yesus datang mengajar. Yohanes Pembaptis mempersiapkan orang-orang untuk bisa menerima pengajaran Tuhan Yesus. Demikian tuh juga di dalam kelas ini, berapa session ini, saya mempersiapkan kita semua untuk kita bisa menerima firman Tuhan dengan benar. Karena Tuhan mengatakan juga, Tuhan mau kita menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Ya, di dalam roh dan kebenaran. Roh kita yang memuji Tuhan, roh kita yang menyembah Tuhan, roh kita yang menuhankan Tuhan. Bukan emosi kita saja, bukan perasaan kita saja, bukan mulut bibir saya saja, otak saya saja, tetapi seluruh tubuh kita, terutama roh kita yang menyembah Tuhan. Itu sebabnya dalam Yohanes 4, Tuhan ingatkan ya bahwa Tuhan mau kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kebenaran hidup kita, kudusan kita, dan kebenaran Kristus ada di dalam kita. Dan kita menyembah Dia dengan seluruh tubuh kita, terutama menyembah dengan roh kita. Saudara-saudara, apa saudara-saudara sudah baca yang saya kirimkan di dalam PFI WhatsApp group ini? Ada 5 yang ini yang coba saya kirimkan ya. Saya kirimkan. Apakah yang ini sudah dibaca ya, yang saya kirimkan di PFI? Yang ini ya. Waduh, terbalik ini. Gimana nih Wira nih? Saya mesti rotate ya. Bentar ya. Udah gue Udah baca ya. satu dulu. Terus balik. Iya. Balik. Ini kan terbalik-balik ini ya. Ya. Oke. Oke, yang saya mau masuk dulu adalah yang nomor 4 ini ya. Supaya kita bisa mengerti dulu bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah mengenal Allah. Ya. Coba ya, saya bacakan ya. Ini kita ingat tadi Matius yang dibacakan Wira. Kan Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau. Padahal dia sudah melayani macam-macam, tapi hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi pendeta tetap manusia ya. Dia bisa pakai nama Tuhan Yesus menyembuhkan orang karena nama Yesus itulah
yang membawa orang bisa sembuh, mengusir setan. Bukan dia yang melakukan itu, tapi Roh Kudus ya yang melakukan itu. Karena dia bawa nama Tuhan Yesus. Tapi hidupnya itu ditentukan untuk menentukan apakah dia berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Jadi kehidupan kita itu yang paling penting dalam hidup ini adalah mengenal Allah. Amin, saudara-saudara. Amin. Ya, ini di dalam terang firman Tuhan ini kita bisa lihat betapa pentingnya pengenalan akan Allah. Tapi kalau kita tidak baca Alkitab dan tidak mengerti firman Tuhan, kita bisa tersesat. Ya, apalagi pada akhir zaman ini kita pikir kita menyembah Yesus yang benar, ternyata kita dengar dari pendeta-pendeta ini justru kita dibawa tanpa sadar, kita dibawa kepada Allah yang lain atau Yesus yang lain, Yesus di dalam pikiran yang lain. Yesus bukan Alkitab, dia ya bukan Yesus yang dikatakan Alkitab. Itu sebabnya kita harus mengenal Yesus yang Alkitab. Itu sebabnya betapa penting sekali Bible study. Sayang sekali di gereja-gereja zaman sekarang ini orang Bible study itu jarang yang mau ikut ya. Pikir sudah tahu, sekolah minggu sudah tahu, tapi sekolah minggu cuma kita tahu cerita-ceritanya aja ya. Tapi ayat-ayat firman Tuhan itu justru yang paling penting. Coba kita lihat ya. Di Daniel 11 ayat 32b ya. Dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Karena apa? Karena kalau kita mengenal Allah, kita mengenal kuasanya, kita mengenal kebaikannya, kita mengenal kasihnya, kita mengenal pertolongannya, perlindungannya, ya, yang tidak berhingga, ya, berkat-berkatnya, kemungkinan-kemungkinan yang tidak berkesudahan, mujizat-mujizatnya. Itu sebabnya orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat di dalam imannya dan akan bertindak dengan yakin, ya, karena tahu siapa yang menolong dia, karena tahu siapa Allahnya yang dia sembah, ya. Luar biasa ya pengertian ini, betul? Betul. Saudara? Betul. Jadi saya kalau mengingat betapa kita mempunyai Tuhan Yesus ya, terus kita lihat orang-orang di luar yang nggak punya Tuhan yang seperti yang kita sembah, yang bisa menolong kita, rasanya nggak mungkin kita bisa hidup, saudara-saudara, tanpa Tuhan yang kita kenal, yang ajaib dan sudah menyatakan dirinya dalam kehidupan kita selama ini ya. Jadi saudara-saudara, pengenalan akan Allah itu sangat penting supaya iman kita kuat. Dan iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Kenapa? Karena dengan firman Tuhan perjanjian lama dan perjanjian baru membuat kita mengenal siapa dia. Bukan cuma kasihnya, tetapi juga bukan cuma kuasanya, bukan cuma mujizatnya, tetapi juga kemarahannya, kekudusannya, ya, dan juga hukumannya. Siapa bilang Tuhan tidak menghukum, saudara-saudara? Sama seperti orang tua kita, Tuhan juga menghukum kalau anaknya ini nakal, ya. Selalu dalam segala tindakan kita ada konsekuensi, apalagi dosa. Dosa itu besar konsekuensinya antara neraka dan surga. Itu sebabnya hidup kita yang paling penting dalam kehidupan kita adalah mengenal siapa Allah kita. Karena iman kita harus kuat supaya kita tidak terbawa kepada dunia maupun jatuh di dalam pencobaan dan terhilang. Ya, oke. Kemudian di ayat yang kedua di Yeremia 9 ayat 24. Barangkali ada yang bisa bacakan? Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan.
Amin. Terima kasih Sani, puji Tuhan ya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Itu sebabnya kita ada ruang kesaksian dalam setiap hari Sabtu. Ya, bersaksi adalah tugas kita sebagai murid-murid Kristus. Apa yang kita lakukan dalam kesaksian? Kita tidak khotbahin orang, kita tidak ngatur-ngatur hidup orang, tidak ngajarin orang, perintah-perintah orang lain, bukan. Tapi kita ceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Itu artinya bermegah di dalam Tuhan, karena memahami dan mengenal aku. Jadi yang kita ceritakan bukan kehebatan kita, tetapi kehebatan siapa? Tuhan. Tuhan, ya. Jadi kesaksian juga hati-hati. Bukan kita memegahkan diri kita, tetapi kita memegah dan memuliakan Tuhan. Memahami dan mengenal Tuhan yang kita perlihatkan pada orang lain, sehingga kuasanya, kasihnya, kebaikannya itu orang lain bisa lihat. Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Jadi kalau saudara-saudara diminta bersaksi, jangan ragu-ragu, jangan malu, jangan takut, karena bukan saudara mempermuliakan diri saudara sendiri, tetapi mempermuliakan Tuhan. Dan juga di dalam kitab cerita bagaimana baiknya Tuhan, itu kita cerita apa yang kita alami. Ya, tanpa kita ngatur-ngatur orang itu, tanpa kita suruh-suruh orang itu pindah agama, atau tanpa kita salah-salahin orang itu, tapi sungguh-sungguh di dalam kasih dan kebenaran kita menceritakan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, saya pernah di dalam Bible Study yang dulu-dulu saya pernah ceritakan bagaimana waktu di dalam rumah saya adakan satu pertemuan untuk satu macam produk ya. Kemudian yang ngajar ini dari jam 8 udah selesai malam. Tapi dia nggak pulang. Jam 9. Terus saya jadi cerita bagaimana Tuhan menyembuhkan adik saya, bagaimana Tuhan boleh dibilang membangkitkan dia dari matian lah ya. Pada malam itu sampai jam 11 saya bersaksi, saudara-saudara. Di situ saya baru tahu bahwa dia sedang menentukan mau cerai atau tidak waktu itu. Dan waktu dia mendengar cerita saya, bagaimana Tuhan sebagai orang Kristen, dia pun sebenarnya asalnya Kristen, tapi karena pergaulan, karena kehidupan yang tidak di dalam Tuhan, tinggal di Swiss, dia datang ke Amerika untuk buka satu sekolah di dalam penyembahan berhala, ya, penyembahan berhala. Pada waktu itu juga dia terima Yesus di sofa saya, di rumah saya. Karena saya hanya bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan. Seluruh keluarga itu dibaptis, ya, kemudian. Dan Tuhan pun yang nggak tahu bagaimana menggerakkan hati saya berapa minggu kemudian untuk menelpon dia. Waktu saya menelpon dia bilang, puji Tuhan, datang ya, saya akan dibaptis hari ini. Ya, dari tindakan kita semuanya Tuhan ingin memperlihatkan hasil pekerjaan pelayanan kita. Tuhan menggerakkan hati saya untuk telepon, ternyata itu hari di mana dia dibaptis, saudara-saudara. Ya, dan sampai hari ini keluarga itu tidak jadi cerai karena suaminya itu mabuk. Ini orang bule semuanya ya. Jadi saudara-saudara, ada pengampunan, ada kelahiran baru, ada kemuliaan Tuhan, ada keluarga yang diselamatkan. Puji Tuhan, mereka sekarang tinggal ada di Kentucky, ya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Wah, mana ini?
Wah, ini dia. Oke, kemudian ada yang bisa bacakan ayat berikutnya? Silahkan, Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Jadi, kalau mau berbahagia, adalah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Orang cari kebahagiaan, selalu cari kebahagiaan. Uang tidak bisa mengisi kebahagiaan. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Banyak orang yang banyak uangnya, miliar-miliar, rumahnya keren-keren di Hollywood, apa bunuh diri ya. Karena tidak menemukan kebahagiaan melalui uang, melalui kesukaan dunia ini. Tapi kalau dia memegang peringatan-peringatan Tuhan, pasti Tuhan akan peringati dia ya. Meskipun dia belum Tuhan, justru Tuhan ingin dia untuk datang kepada Tuhan. Roh Kudus bekerja pasti mengingatkan dia, ini dosa ya, semua orang tahu ini dosa. Jangan Roh Kudus ya, di sini dibilang gut feeling atau perasaan perasaan bersalah, ini jangan kerjain. Itu pasti ya, Roh Kudus itu menggelitik dia, tapi dia lebih suka melakukan kemauan dia. Kalau saja dia mencari Tuhan dengan segenap hati, dia akan menemukan Tuhan. Banyak orang suka bilang, kenapa Tuhan nggak lindungi saya? Kenapa Tuhan nggak luputkan saya dari perbuatan dosa ini? Saudara-saudara, Tuhan katakan, kalau kita menghampiri Tuhan, Tuhan menghampiri kita, betul? Betul. Ya, jadi iya, mencari Tuhan ya, dengan segenap hati. Jadi banyak orang meskipun sudah dikasih tahu, dia tahu kan ini salah, pasti ada peperangan di hatinya. Meskipun dia nggak Kristen nih, belum Kristen ya, pasti dong tahu ini dosa, ini harusnya saya nggak lakukan. Tapi kalau udah nyalain Tuhan, kenapa saya nggak dilindungin sama Tuhan sampai saya problem begini, masuk penjara dan sebagainya. Itu sebabnya penjara banyak orang yang bertobat ya, baru di situ sadar ya. Roh Kudus bekerja di dalam kita, tapi kita pun harus mau bekerja sama menyambut dia. Dan firman Tuhan mengatakan, carilah aku maka engkau akan menemukan aku ya. Jadi berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Sudah pasti ya, orang kalau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita atau seperti dirinya sendiri, tidak ada hukum, kata firman Tuhan di Matius 22 ayat 37-39. Tidak ada yang hukum yang melawan itu. Ya, jadi kita nggak masuk penjara kalau kita berbuat kebaikan, bukan? Ya, itu maksudnya. Tapi berbahagialah orang yang mencari Dia dengan segenap hati, dengan segenap hati. Jadi bukan cuma ke gereja tiap minggu, hatinya di mana nggak tahu, Seninnya udah tetap mulai lagi nyogok, mulai lagi tender disogok ya, mulai lagi melakukan bisnis, kecurangan-kecurangan atau bohong-bohong ya. Kita ingat sekali lagi, kelihatannya untuk orang Kristen tuh bohong tuh kecil, tetapi saya ingatkan sekali lagi, Yesus mengatakan bapak segala pembohong itu siapa? Iblis. Jadi kalau kita bohong, kita ikut siapa? Iblis. Jadi dari sejak muda, kalau Wira, sejak anak-anak, bentuknya anak-anak, dari kecil diajarkan never, jangan sekali-sekali bohong. Ya, peraturan dalam rumah adalah tidak ada dusta, tidak ada bohong. Ya, itu satu hal yang sangat penting karena itu adalah perbuatan iblis. Kita berpihak pada iblis sama seperti Adam dan Hawa waktu dia mendengarkan iblis,
dibuang sama Tuhan keluar dari Firdaus. Jadi kita mengerti kalau kita baca Alkitab, Bapa segala pembohong itu iblis. Jadi kita tidak bohong lagi. Kita maupun harus pikul salib, saya tidak setuju perkataan bayar harga. Segala sesuatu dalam Alkitab itu semua gratis. Ya, itu sebabnya PPTK juga semua gratis. Ya, pelayanan di sini gratis semua. Karena kita dapat dari Tuhan, talenta, bakat, karunia, semua pelayanan itu dapat dari Tuhan sendiri yang memakai kita. Itu semua Tuhan berikan gratis, anugerah. Jadi kita pun di PPTK tidak nge-charge, tidak minta bayaran. Apalagi saya tidak suka dengan perkataan bayar harga kalau ikut Tuhan Yesus. Kalau bayar harga tuh orang-orang yang kedukun, saudara-saudara, ada tumbal, betul nggak? Ya. Atau mesti bayar mahal gitu kan sama dukunnya kan? Ya. Tapi kalau ikut Tuhan, Allah di dalam Yesus Kristus, semua gratis. Yesus mati di atas kayu salib, keselamatan itu gratis. Ya, itu sebabnya Matius 7 dikatakan Tuhan memberi kepada kita tanpa bayar. Kita pun harus mengerti bahwa darah Kristus mengampuni segala dosa kita itu tanpa bayar. Anugerah, pemberian cuma-cuma, jadi tidak ada bayaran. Jadi kata-kata bayar harga itu tidak ada dalam Alkitab. Mau dicari setengah mati nggak ada di Alkitab. Ya, itu sebabnya hati-hati kalau mendengar khotbah harus bisa mengerti firman Tuhan supaya kita jangan jadi keikut-ikut. Ya, kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita nggak ikut gereja, kita nggak ikut pendeta, tapi kita ikut siapa? Tuhan Yesus. Ya, harus ngerti sekali kita supaya kita tidak gampang disesatkan. Ya, jadi sekali lagi kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukan peringatan-peringatannya yang ada di dalam Alkitab, kita berbahagia. Jadi kalau orang mencari bahagia, lakukanlah perintah Tuhan yang firman Tuhan, dan baca Alkitab dan mencari Tuhan dengan segenap hati. Artinya mencari kebenaran, artinya sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan melakukan firman-Nya. Silakan ayat yang berikutnya. Ada yang bisa bacakan? Ulangan 30. Ulangan 30 ayat 19b sampai 20a. Ya, Kepadamu diperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu. Ya. Kalau kita ikut Tuhan, saudara-saudara, apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan kasih tahu kepada anak-anaknya. Ya, Tuhan tidak pernah bikin surprise. Contohnya waktu Tuhan Yesus mau disalib, akan disalib, Tuhan Yesus beritahukan kepada murid-muridnya sebelum itu semua kejadian, tidak? Kasih tahu. Tapi murid-muridnya lupa ya, betul? Ya. Iya, murid-muridnya lupa. Kita sering lupa apa yang Tuhan bilang sama kita. Aduh, ya, untung Tuhan kita sabar sekali sama kita ya. Di sini juga, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Itu langit dan bumi jaraknya, ya. Kehidupan dan kematian. Berkat apa kutuk? Kita suruh pilih katanya. Kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Berkat apa kutuk? Tuhan membebaskan kita atas hak pilih, saudara-saudara, dari sejak kita diciptakan, dari sejak Adam dan Hawa. Adam dan Hawa Tuhan katakan, Tuhan Allah katakan, jangan dimakan buah satu pohon. Seluruh di dalam Firdaus ini kamu boleh makan buahnya. Tapi satu pohon ini jangan kamu makan. Apa yang dilakukan Adam dan Hawa?
lawan Manggar. makan mangga. Padahal cuma satu pohon ya. Makan Ya. buahnya. Ya. Itu sebabnya saudara-saudara, jangan sampai kita seperti Adam dan Hawa, tidak taat pada Tuhan. Tuhan begitu baik membebaskan kita kepada pilihan, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan bukan Tuhan yang tirani, bukan Tuhan yang otoriter, Tuhan yang bekerja sama dan mau mengasihi dia dengan kemauan kita sendiri, karena apa yang sudah dia buat untuk kita. Dia mati untuk kita. Tanpa pamrih dia serahkan dirinya untuk kita. Si Yesus katakan, "Engkau mengasihi aku, lakukan segala perintah." Jadi kelahiran baru, pengikutan kepada Kristus itu karena apa yang sudah Yesus lakukan untuk kita. Bukan karena kita dipaksa, bukan karena itu peraturan yang baku ataupun mati. Harus kamu taat saya. Tidak. Dia kasih kita pilihan, mau kehidupan atau kematian. Mau surga apa neraka. Mau berkat apa mau kutuk. Tapi dia kasih jawabannya, coba. Ya, bayangkan, Tuhan yang memegang hari depan kita tahu jawaban kehidupan. Kita nggak tahu, karena kita manusia yang degil. Otak kita cuma segede segini, ya. Sedangkan Tuhan yang menciptakan seluruh dunia dan langit dan isinya. Dan laut juga. Tapi dia kasih jawaban. Jadi kalau orang ujian tuh udah dikasih jawabannya. Hebat nggak, saudara? Hebat. Baik ya Tuhan ya. Buka aja mic-nya, tolong buka. Jadi kita bisa ngobrol di sini. Karena ini kan pemuridan, bukan sekolah SD ya. Jadi kita masing-masing ada Roh Kudus, kita ngomong sama-sama ya. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Dia kasih jawabannya, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu. Udah dikasih jawabannya tuh, gampang ya, tinggal ikutin aja definisinya atau hukumnya itu. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, nggak mati. Bukan cuma mati pertama, tapi mati kedua. Baik engkau maupun keturunanmu. Artinya kita harus ngajarin anak-anak kita. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu. Amin, saudara-saudara? Amin. Bagaimana indahnya ya firman Tuhan. Kunci-kunci kehidupan untuk kita berbahagia, untuk kita diberkati, untuk kita bisa hidup selama-lamanya tuh ada di dalam firman Tuhan. Harusnya kita sangat cinta kepada firman Tuhan. Makin saudara-saudara baca, makin cinta sama Tuhan. Ayat yang berikutnya, ada pertanyaan nggak? Sampai saat ini ada pertanyaan? Atau ada komentar? Atau ada pada tidur? Enggak. Tidak ada. Tidak ada yang tidur. Tidak. Ya. Kali ada yang bisa baca ayat berikutnya, Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Tuhan Allah. Ya, itulah hati kita, ya. Hati kita seperti itu harusnya, ya. Seperti rusa yang merindukan, seperti Daud, ya. Ini Mazmur Daud, ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Tuhan kalau berbicara itu mudah dimengerti, karena satu, Yesus mengajar melalui perumpamaan-perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari.
Seperti ini juga, rusa merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ya. Ya saudara, kalau saudara baca Wahyu, baru saudara bisa mengerti. Sekarang kita dalam pembacaan Alkitab setiap hari ya, saya anjurkan untuk saudara-saudara ikut ya pembacaan Alkitab yang ditulis setiap hari Sabtu oleh Edith ya. Urutannya ya, dibaca. Sekarang lagi di kitab Wahyu. Saya sama suami saya, kalau sudah udah umur ya, sebaiknya baca dengan suami dan istri. Bacanya keras. Maksudnya kan katanya kalau supaya nggak mau jadi Alzheimer, nggak mau jadi pikun gitu ya. Itu suruh melet-melet lidahnya, digerak-gerakkan lidahnya. Daripada gerak-gerakkan lidahnya kayak orang gila di depan kaca gitu ya. Saya sama suami saya gantian baca Alkitabnya gitu ya. Satu pasal dia, satu pasal saya. Kita ngomongnya keras gitu setiap hari gitu ya. Supaya kita lidahnya ini jadi bergerak kan gitu. Kalau orang tua itu karena kurang pergaulan, karena menyendiri, apalagi di Amerika ini ya, sepi gitu ya. Jadi kita kurang ngomong gitu. Untung aja ada telepon, tapi kalau ngomong di telepon kan gosip gitu ya. Kita juga kita gangguin orang terus gitu. Tapi kalau baca firman kan jadi kita juga terisi ya roh kita, iman kita yang justru mempersiapkan kita untuk kehidupan yang akan datang. Kalau Tuhan panggil setiap saat kita bisa Tuhan panggil siapapun dia. Dari kecil sampai tua, bukan hanya kita yang tua ya. Yang masih muda-muda tau-taunya Tuhan panggil. Jadi baca Alkitab itu supaya kita juga sehat. Kita ngomong keras, gantian sama suami, sama istri. Kalau kita makin dekat kepada Tuhan masing-masing, ingat dalam Bible study sebelum-sebelumnya, seperti segitiga ya, Tuhan di atas, istri di kanan, pojok kanan, di segitiganya, istri, suaminya di sebelah kiri gitu ya, atau sebaliknya. Kalau dua-duanya mencari Tuhan, titik itu naik ke atas mendekat pada Tuhan, antara suami dan istri pun jadi dekat ya, jadi bisa lebih dekat. Firman Tuhan itu membuat iman kita makin kuat, dan juga kasih dan buah roh itu akan makin beracara ya, sehingga antara suami dan istri itu ada kasih, ada sukacita, ada kebaikan, ada kemurahan, ada kesabaran, ada panjang sabar, ada penguasaan diri ya, yang di Galatia 5 ayat 22-23. Sehingga kita pun jadi harmonis dalam keluarga, penuh dengan kasih sayang dan pengertian. Tapi terutama juga bukan cuma nggak stroke ya, atau nggak jadi Alzheimer, tapi kita makin kuat imannya menghadapi kematian setiap saat. Ingat, bukan ke yang tua aja, tapi yang muda juga ya, bisa mati setiap saat. Jadi saudara-saudara, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Ini janji-janji Tuhan yang luar biasa yang nggak ada didapat di buku lain. Itu sebabnya Alkitab adalah buku yang paling laku di seluruh dunia. Ya laku, tapi banyak juga orang Kristen yang laku, beli, tapi taruhnya di mana? Lemari. Di lemari ya. Ajakin masuk PPTK ya. Jadi bisa ikut kelas kita semua ya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi kita lihat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayat ini saja, kita kaya tidak hari ini? Kaya. 1, 2, 3, Betul tidak? Terbesar dalam hidup ini adalah mengenal Allah. Betul tidak? 5, Betul. 6. Betul ya. Ya, Bu. Betul ya. Membuat hati kita mempunyai janji-janji Tuhan dan satu hal yang saya selalu katakan, Tuhan itu nggak pernah bohong, saudara-saudara.
Orang bisa bohongin kita, bank bisa bohongin kita. Orang yang kasih uang kepada kita, pinjemin kita, atau kita dipinjemin orang, atau kita minjemin orang, bisa dibohongin, betul nggak? Bisa, iya betul. Tapi Tuhan tidak pernah bohong, saudara-saudara. Itu sebabnya ayat-ayat ini membuat kita sangat bersukacita. Karena ada pengharapan di dalam firman Tuhan, bukan cuma pengharapan sekarang bahwa dia berkuasa, dia maha kasih, dia maha sabar, dia bisa penolong kita sekarang. Tapi justru meskipun kita sampai harus mati karena firman Tuhan, karena kita ikut Tuhan Yesus, kita pikul salib sampai mati seperti Yesus mati di atas kayu salib untuk firman Tuhan, untuk keimanan kita kepada Tuhan, kita tetap bersukacita. Karena apa? Karena janji Tuhan itu bukan hanya di dunia ini, betul? Betul. Janji Tuhan itu sampai selama-lamanya. Jadi sebabnya kalau kita baca Alkitab gini, sedih rasanya. Kenapa ya orang nggak mau baca Alkitab? Coba dibaca gitu ya, coba dibuka ya, supaya bisa mendapatkan berkat janji-janji yang Amin. seperti ini. Nggak usah harus jadi minum obat dulu, mabok-mabok dulu karena cari bahagia. Hanya satu ayat ini membuat orang itu mencari Tuhan dan mempunyai kuasa Allah di dalam dirinya, dengan kuasa Roh Kudus di dalam dirinya pada waktu dia terima Yesus untuk bilang no kepada dosa, sehingga dia tidak usah jatuh lagi dalam dosa. Kenapa orang-orang yang nggak dalam Tuhan itu begitu desperate, begitu susah untuk hidup kudus? Karena tidak ada kuasa Tuhan di dalamnya. Kuncinya adalah menerima Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dia, bertobat dari dosa-dosanya, datang kepada Tuhan, minta pengampunan, dan mengaku dia sebagai Tuhan Juru Selamat dan penebusnya. Ikut Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan menolong dia untuk hidup di dalam kekudusan. Karena apa? Karena pada waktu dia percaya Yesus, Roh Kudus ada di dalam dia, kuasa Allah yang besar itu mengalahkan kuasa iblis yang mencobai dia terus supaya dia jatuh. Itu mengalahkan semua dosa, mengalahkan kedagingan dia, mengalahkan kuasa iblis. Iblis lebih kuat dari manusia, tapi roh di dalam kita lebih kuat daripada kuasa kegelapan di luar kita, roh di luar kita. Amin. 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 Amin ya, puji Tuhan. Saudara-saudara. Bu, Oke, ya, ada pertanyaan. Silahkan. ini Bu, kan tadi Ibu bilang kan kita harus baca Alkitab, firman Tuhan. Kadang-kadang Bu ya, kita lagi serius-seriusnya baca, ada aja setan yang ganggu. Bener Bu, jadi kadang-kadang, aduh, lagi baca nih, lagi fokus, lagi mau beriman, mau imanin, ada aja yang ganggu. Itu kenapa itu Bu ya? Itu apa, ada setan? Gimana ya Bu? Betul, Ellen. Bukan cuma itu aja. Setan sekeliling kita, Ellen, yang menggapai-gapai seperti singa, kata firman Tuhan, ya. Iya. Tapi 1 Petrus 5 ayat 8. Coba lagi baca lagi, Ellen. Coba diingat-ingat ayat-ayat ini ya. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus Ini 5. ayat saya dari dulu, pegangan saya. Ya, pertama ayat 7 ya. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, karena dialah yang memelihara kamu. Tapi ayat 8 mengatakan, dan ayat 9 mengatakan, Petrus ada di mana lagi nih? 1 Petrus 1 Petrus 5 ayat 8. ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 Petrus pasal 5 ayat 8.
ya, 1 Petrus 5 ayat 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa Iya betul. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Iya betul. Lawanmu si iblis berjalan keliling-keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya Bu, betul. Nah, ya, Ya. ayat firman Tuhan ini membuat kita ngerti. Yang kita nggak ngerti, kita nggak bisa lihat kan iblis. Jadi kalau firman Tuhan itu membuat kita mengerti, pengetahuan Tuhan berikan. Kita nggak bisa lihat tuh setan keliling kita kan. Jadi firman Tuhan kasih tahu kita. Aduh senangnya ya, yang tadinya nggak tahu kita tahu. Wow, di sekeliling kita ini setan keliling-keliling kayak singa, mengaum-ngaum, mau mengelulur kita lagi, ngegapai-gapai ya. Kalau orang nggak ada perlindungan Tuhan, itu dikaplok sama iblis. Ya. Kita ada perlindungan kita. Perlindungan kita apa? Coba ayat 9, Ellen. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin. Udah, sampai situ aja dulu ya. Lawannya dengan apa? Iman. Iman teguh. Dan iman datangnya dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Gampang firman Alkitab itu gampang sekali. Ada persoalan ini, ada jawabannya. Alkitab menjawab Alkitab. Nggak ada buku lain yang bisa memecahkan persoalan di dalam Alkitab. Buku terakhir adalah Alkitab untuk menjawab semua problem dalam hidup kita. Urusan bisnis, urusan bikin rumah, urusan keuangan, urusan pendidikan, urusan semua yang kita butuh dalam hidup itu ada dalam Alkitab, saudara. Ya, jadi Alkitab ini buku yang sangat berharga. Nah, di sini kita bisa ngerti lawan kita itu siapa? Iblis. Iblis lawannya Tuhan bukan? lawannya manusia. Lawannya manusia, bukan lawannya Tuhan. Iblis itu kadang-kadang kita pikir iblis itu lawannya Tuhan, ya bukan, saudara. Lawannya manusia itu iblis. Karena iblis itu mentaklok kita, bawa kita ke neraka. Jadi kalau kita tidak mengerti apa dan siapa iblis itu, kita bisa dibohongin. Kita harus mengerti siapa Tuhan itu pertama. Kita harus mengerti daya tipu, daya iblis itu ada dalam Alkitab. Contohnya seperti ini, ya. Kan kita nggak bisa lihat iblis seperti kita. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa iblis itu satu adalah lawan kita. Kedua, dia keliling terus. Kemana kita pergi, dia ikutin terus tuh. Berkeliling seperti singa. Bayangkan. Ya. Singa itu adalah yang paling makan gitu ya. Makan mangsa ya. Yang paling kita takutin lah ya. Dan kan dikatakan singa itu raja hutan gitu kan ya. Jadi si raja hutan ini adalah musuh kita. Yang lebih kuat lagi dari kita. Bayangkan kalau kita nggak punya Tuhan, habislah kita, betul? Ya. Yes. Ya. Itu sebabnya kita harus memberitakan Injil, saudara-saudara, supaya orang-orang nggak usah sampai mesti cari kebahagiaan melalui obat, melalui perceraian, melalui berantem-berantem, melalui bunuh-bunuh satu sama lain. Karena mencari jati diri, harga diri. Kalau gue diginiin, gue mesti bales dong. Kalau nggak harga diri gue hilang, kan begitu kan? Masa gue mau aja digituin, betul nggak? Ya. Betul nggak? Betul. Tuhan bagaimana? Tuhan katakan bagaimana yang harus kita lakukan kepada musuh kita.
Tahu bara di kepala. Kejahatan tidak dibalas. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Betul ya. Amin, betul. Cara Tuhan beda dengan cara manusia. Tapi justru saudara-saudara, kalau orang jahat kita balas dengan kebaikan. Amin. Atau kita diam saja, serahkan kepada Tuhan. Bukan diam saja goblok, enggak. Serahkan kepada Tuhan. Tetapi apa yang kita dapat? Kita kan pikir kalau kita nggak punya Tuhan, kalau kita nggak kenal firman Tuhan, goblok dong gua. Kalau gua dibiarin aja begitu, bener gak? Kok mau-mau aja digituin? Coba kita buka kita buka Matius pasal 5. Ini pegangan saya dari sejak kecil ayat ini, ya. Karena kita tahu di dunia kita ini meskipun dalam keluarga pun anak kecil pun dibully, betul nggak? Dibully ya, dibully, tahu ya, dibully, jahatin sama teman, sama kadang-kadang saudara bikin kita sedih. Tapi juga orang tua juga bisa bikin kita sedih sebagai anak, betul? Karena hanya Tuhan yang tahu hati kita. Tuhan yang tahu hati kita. Orang tua belum tentu tahu hati kita. Orang tua cuma lihat, adiknya nangis. Yang salah siapa? Cikinya, ya, nggak ngurusin adiknya. Kok gitu? Nggak jagain. Selalu yang disalahin si Cici ya, si kakak gitu ya. Opa Anjunya kenapa, Opa? Jadi coba dibaca Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat berapa? Matius Ya, ayat Matius 5 10 sampai 12. 10. Ya, khotbah di bukit. 10 sampai 12 itu ajaran Tuhan Yesus ya. Nanti kita akan tolong dibacain, siapa yang bisa baca? berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Saudara-saudara, saya grow up atau melewati masa-masa kecil saya dengan pegangan ayat-ayat ini ya. Di samping 1 Petrus 5 ayat 7 sampai dengan 10 tadi, tapi juga ayat-ayat ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Artinya kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita melakukan yang benar sesuai firman Tuhan, ya udah pasti asalnya takut akan Tuhan, takut berbuat salah kepada Tuhan. Itu ya, takut akan Tuhan artinya takut berbuat salah pada Tuhan. Udah pasti kita secara manusia udah ditaruh di hati kita bahwa bohong itu salah, gitu kan ya. Pukul itu salah, ya, jahatin orang itu salah, gitu kan ya. Kita bisa tahu itu salah, gitu ya. Kita tahu apa yang namanya benar, ya kan. Jadi kalau kita, meskipun kita kecil, kita tahu apa yang benar. Berbahagialah orang dianiaya oleh sebab melakukan kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Coba bayangkan saudara-saudara, kalau saudara di dalam kehidupan setiap hari dijahatin orang, tetapi saudara sebenarnya tidak melakukan kesalahan apa-apa, orang lain yang salah ke kita. Kita berdiri di dalam kebenaran. Kita benar di hadapan Tuhan. Siapa akan bela kita? Tuhan. Jadi selama kita benar di dalam tindakan, pikiran, perasaan kita kepada orang lain dan terutama kepada Tuhan,
kita nggak usah khawatir, karena Tuhan akan bela kita. Kita tahu Tuhan ada malaikatnya yang selalu menyertai kita, dan Tuhan selalu menyertai kita. Sejak Yesus lahir, ingat kata Immanuel artinya apa? Tuhan memberkati. Tuhan besertamu. Oh, Tuhan beserta kita. Jadi sejak Yesus lahir, Tuhan selalu menyertai kita yang takut akan Dia. Ya, artinya takut berbuat salah kepada Tuhan. Nah, ayat 11 berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Aku itu siapa di sini? Aku Allah. Yesus. Yesus, ya, ini yang ngajar Yesus kan ya. Jadi Yesus di sini, dia bilang, berbahagialah kamu jika karena aku, karena Yesus, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kalau fitnah berarti bohong ya, kita difitnah padahal kita nggak lakukan kan, betul ya? Iya. Ya. Tapi Tuhan bilang apa? Berbahagialah jika karena Yesus kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Siapa Yesus itu? Ingat Yohanes pasal 14 ayat 6. Kita punya t-shirt. Aku jalan kebenaran dan hidup. Ya betul, yang keras. Aku jalan kebenaran dan hidup. Sekali lagi, Cio. Lagi, Cio. Sebutkan lagi, Cio. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, Yesus itu adalah jalan ke surga, kebenaran itu sendiri, dan hidup yang kekal. Ya, hidup. Semua yang datang kepada Dia akan hidup meskipun nanti mati badannya, tapi rohnya akan hidup lagi. Karena Yesus hidup, bangkit dari kematian. Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Kita pun yang mengikut Yesus, ngikutnya bukan cuma sampai ke kuburan di dalam dunia ini. Ngikutnya terus sampai ke surga. Amin. Amin. Kita percaya Yesus, kita ngikutin Dia. Makanya kita di PPTK menyebut kita pengikut-pengikut Kristus. Karena kita ikut Dia, nempel Dia terus sampai ke surga. Amin. Dan karena ayat itu mengatakan Yesus itu adalah jalan kebenaran, berarti kalau kita melakukan kebenaran, kita ada di pihak siapa? Yesus. Tuhan. Tuhan Ada Yesus. di pihak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan, berbahagialah kamu jika karena aku, karena nama Yesus, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat sebelumnya, ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kebenaran itu siapa? Kita berada di pihak Yesus lagi, ya kan? Kebenaran itu Yesus itu, ya. Allah kita juga, ya. Karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Jadi meskipun kita dianiaya, kita tetap, meskipun kita sampai mati, kita akan mempunyai kerajaan surga, kata Tuhan. Makanya orang Kristen diem aja, nggak balas dengan kejahatan, karena yang membela kita siapa? Tuhan. Dan Tuhan udah bilang kok di sini, berbagilah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi ajarkan kepada anak-anak kita, kalau kamu dibully di sekolahan, kalau selama kamu melakukan yang benar, kamu nggak usah takut, karena kamu, Tuhan bilang, kamu mempunyai kerajaan surga. Terus ayat 11, berbahagialah kamu juga jika karena nama Yesus kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Karena aku juga kebenaran, aku juga Yesus, juru selamat, penebus kamu, yang membuat kamu jadi orang Kristen. Kalau dianiaya karena kamu Kristen, karena nama Yesus, berbahagia. Itu sebabnya orang-orang yang menganiaya orang-orang Kristen nggak balas selama ini. Karena apa? Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka.
Ini suatu hal yang luar biasa yang tidak didapat di dalam buku apapun di dunia ini. Ya, Allah kita yang seperti ini, kalau kita mengerti, justru yang membela kita itu Allah kita sendiri yang penuh kuasa, penuh kasih, penuh ya pembalasannya. Ya, jangan salah, Tuhan itu sangat adil ya. Nggak bisa anaknya dijahatin. Saudara-saudara, kalau anaknya dijahatin, saudara akan datang nggak ke sekolahan? Ya, saudara akan bela anak saudara, kan? Betul? Tapi ditentukan juga siapa yang salah nih. Anak saya yang salah atau kamu yang salah? Gitu. Kalau anak yang salah diajar. Jadi kita juga diajar sama Tuhan. Kalau kita sebagai anak Tuhan, nggak melakukan kehendak Tuhan, kita diajar sama Tuhan. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu untuk menguatkan iman kita. Jadi Tuhan katakan untuk kita baru untuk kita dikuatkan iman kita dengan memikul salib kita. Ya. Kita diajar oleh Tuhan untuk iman kita makin kuat, untuk kita makin benar di hadapan Tuhan, supaya pada waktu Tuhan panggil kita, kita benar di hadapan Dia. Jadi kita nggak ngomel kalau kita diajar Tuhan. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita, apakah itu di dalam pikiran kita itu problem, atau dalam pikiran kita itu kelihatannya baik, itu semua untuk menguatkan iman kita. Dan saudara tahu, pengalaman hidup saya 75 tahun nih umur kita, dan saudara-saudara juga pasti banyak. Kalau saudara melakukan hal yang baik dalam ukuran Tuhan, Tuhan balasnya luar biasa, saudara-saudara. Saudara-saudara pasti yang melayani selama di PPTK ini, meskipun PPTK nggak kasih apa-apa, Tuhan membalas pelayanan saudara-saudara selama ini. Amin nggak? Betul nggak? Amin. Betul. Ada yang ngalamin nggak? Iya, betul. Ya. Ada. Betul. Iya. Ya, betul. Tuhan membalas lebih daripada apa yang kita bisa berikan sebagai PPTK. Amin. Betul. Luar biasa Tuhan kita. Kekayaannya luar biasa, saudara-saudara. Kekayaannya. Itu sebabnya PPTK menyerahkan pembalasan atas pelayanan saudara-saudara kepada Tuhan yang bisa melebihi pemberiannya daripada apa yang kita bisa berikan. Ya, itu sebabnya kita berdoa setiap hari, ada tim doa yang mendoakan PPTK setiap hari anggota-anggotanya untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, untuk berjalan dalam jalan Tuhan, dan untuk diberkati sesuai dengan rencana Tuhan dan kekayaannya. Dan ayat yang ke-12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga terjadi nabi-nabi yang sebelum kami. Ya. Jadi sekali lagi 3 ayat ini memberikan upah kepada kita kalau kita memikul salib kita. Artinya memikul salib apa? Kita tidak membalas. Kita melakukan kehendak Tuhan. Tuhan bilang kasih musuhmu. Kita tidak membalas dengan kejahatan. Kita balas dengan kebaikan. Kita balas dengan kasih. Ya, kita mendoakan musuh kita. Ya, itu sebabnya kalau kita baca firman Tuhan nggak bisa dipotong-potong. Kalau dipotong, misalnya ayat kasihlah musuhmu, jangan balas, doakan. Kayaknya konyol amat gitu ya. Tapi kalau ada ayat-ayat yang seperti ini, yang lain di dalam seluruh buku Alkitab, ayat-ayat ini menunjang kenapa kita nggak membalas. Karena apa? Upah kita besar di surga, kata Tuhan. Amin, betul. Ya? Itu sebabnya kalau kita baca Alkitab, kita harus baca dari kulit depan sampai kulit belakang. Jadi kalau yang belum selesai baca Alkitab, saudara-saudara bikin komitmen sama Tuhan. Ikutin, nggak apa-apa. Dari sekarang ini ada pembacaan Alkitab kan. Sekarang udah selesai nih Wahyu nih, ya. Wahyu udah selesai. Jadi mulailah nanti hari Senin dari Kejadian, ya. Teruskan Kejadian. Ya, jadi saudara ambil dari Kejadian, ikutin jadwalnya. Setiap hari Sabtu ada jadwalnya ditaruh oleh Edith, ya. Jadi saudara-saudara, setiap kali kita baca Alkitab,
hati kita bersuka cita, hati kita membual-bual dengan pengharapan, membual-bual dengan kasih dari Tuhan, merasakan dikasihi Tuhan. Coba bayangin dong, dia bilang kalau kita dianiaya bersuka cita dan bergembiralah karena Tuhan besar di sorga. Waduh, betul-betul yang penting dalam kehidupan kita adalah apa? Mengenal Tuhan, mengenal kuasanya, kasihnya, kebaikannya, kemurahannya, kesabarannya, berkat-berkatnya, kekayaannya, luar biasa saudara-saudara, dan kuasa kebangkitannya, kata Paulus, ya. Itu sebabnya PPTK punya visi adalah menggenapi doa dari Paulus, supaya kita mengenal betapa besarnya, tingginya, dalamnya, lebarnya, panjangnya kasih Allah itu kepada kita. Ya, luar biasa Tuhan kita itu, sehingga kita bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan karena kita baku, ya, baca Alkitab, waduh, kita harus hidup benar, aduh, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. No, bukan itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita dan memberi pengertian kepada kita melalui hikmat yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus-Nya di dalam kita masing-masing. Itu sebabnya di dalam kelas ini saya mau kita semua berpartisipasi, dibuka mic-nya supaya kita bisa saling ikut bersama-sama bersukacita dengan ayat-ayat ini. Ya, bukan saya ngomong sendirian, tapi kita pun merasakan apa sukacitanya, merasakan ikut dengan ayat-ayat ini, merasakan juga bagaimana Tuhan baiknya kepada kita. Ya, jadi saudara-saudara, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Firman Tuhan mengatakan bahwa apabila engkau tidak memikul salibmu, engkau tidak berlayak bagiku. Pernah ada yang baca ayat itu? Pernah ada yang ketemu ayat itu? Tuhan mau kita memikul salib kita. Salib kita itu apa? Kesusahan dalam kehidupan kita. Kita dianiaya karena kebenaran itu. Karena nama Yesus kita difitnah yang jahat. Kayak si Muhammad Kaceh itu, ya. Misalnya David Manugulu, itu ya, yang bikin ruang kesaksian, masuk penjara, gitu ya. Tapi bukan cuma begitu aja, bukan orang Kristen nggak boleh balas. Bukan, karena ada janji Tuhan upahmu besar di surga. Kita punya pengharapan kalau kita memikul salib kita, artinya kita terima perbuatan orang kepada kita karena kita tahu tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup setiap orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Semua hidup kita kalau kita sudah serahkan di dalam tangan Tuhan, hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan, perlindungan Tuhan. Kita nggak usah takut apa-apa. Kan tangan Tuhan yang besar itu, firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Nggak ada yang bisa nyerebut kita dari tangan Tuhan yang begitu kuat. Ya, sebagai anak kecil, saya bayangkan tangan Tuhan besar, kuat, lindungin saya, pegang saya. Nggak mungkin ada iblis yang bisa pegang saya, nggak ambil saya dari tangan Tuhan. Kalau saya mau dipegang, nah ini persoalannya, mau nggak dipegang sama Tuhan? Mau nggak kita tetap di dalam tangan Tuhan? Kalau kita berontak, kita keluar dari tangan Tuhan, risiko sendiri kan, gitu kan. Janji Tuhan nggak bisa terjadi. Tapi kalau kita memikul salib kita, kita berserah kepada Tuhan, kita berikan semua iman kita kepada Tuhan, percaya bahwa janjinya di dalam Alkitab itu tidak dia bohong kepada kita, kita tahu upah kita besar di surga. Itu sebabnya Tuhan bilang, apabila engkau tidak memikul salibmu, engkau tidak berlayak bagiku. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah melakukannya dan kasih contoh pada kita. Dia dengan kemauannya sendiri,
Dengan pengorbanannya dia lakukan untuk supaya kita tidak masuk neraka. Kalau dia bisa lakukan itu, dia minta itu, berarti dia sudah kasih contoh. Kita harus mau atau dengan rela mau nggak ikut dia? Ya, itu sebabnya Tuhan katakan, engkau kalau tidak memikul salibmu, engkau tidak berlayak bagi. Ya, karena dia sudah kasih contoh, dan salib kita itu untuk memberi kekuatan pada kita juga, dan untuk kita melakukan firman Tuhan juga, dan kita bisa melihat pembelaan Tuhan. Kalau kita menang seperti waktu Tuhan Yesus dicobai, ingat di Matius 4 nanti kita ketemu, Tuhan Yesus dicobai. Ya, sama seperti Adam dan Hawa dicobai waktu itu di Taman Firdaus. Tapi Adam dan Hawa kalah terhadap iblis, tapi Tuhan Yesus menang atau kalah? Menang. Sebabnya dia rebut kita, dia rebut kekalahan Adam dan Hawa oleh Yesus. Dia menang. Ya. Jadi kekalahan Adam dan Hawa itu direbut oleh Tuhan Yesus karena Yesus menang. Itu sebabnya dikatakan Adam dan Hawa membawa kita kepada dosa dan kejatuhan. Tapi Yesus membawa kita kepada kemenangan, bahkan atas maut. Amin. 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 Satu lagi, ketahuan saudara tahu, Adam dan Hawa dikatakan Adam itu jatuh ya dalam dosa, kalah di dalam ketaatan pada Tuhan, tapi Yesus membawa kita kepada kemenangan, bahkan maut dikalahkan oleh Yesus. Amin. Kita yang ikut pada Yesus dan percaya pada Dia, kita pun akan menang atas maut. Meskipun kita mati, kita akan bangkit lagi bersama Dia, kata firman Tuhan. Ya, jadi kita yang percaya pada Dia akan bangkit pada waktu meskipun kita mati. Itu sebabnya Yesus dikatakan Adam kedua yang membawa kepada kehidupan. Adam pertama membawa kita kepada dosa dan kejatuhan manusia. Yesus Adam kedua. Ya, jadi Adam kedua yang membawa kita kepada kemenangan. Puji Tuhan ya, kabar bergembira tidak hari ini? Gembira. Kabar gembira dan pengharapan yang luar biasa. Amin. Ya, saudara-saudara kalau mau cari yang namanya sejarah, saudara mau cari bukti-bukti sejarah, purbakala, penggalian, pembuktian bahwa betul ada Alkitab dulu, betul ada kota ini, kota itu di Yerusalem, dan ada Gunung Nebo, kematian Yesus, Musa dan sebagainya. Saudara bisa cari di YouTube. Yang saudara dapat di tempat saya, di kelas saya adalah how to live, bagaimana hidup di dalam Tuhan supaya pada akhir hidup kita dalam surga. Ya, itu sebabnya yang paling penting dalam hidup seseorang adalah mengenal Allahnya dan hidup di dalam Tuhan. Amin. Sampai kita dipanggil Tuhan. Bagaimana kita hidup diberkati. Karena Yesus berkata, aku datang memberimu hidup dan hidup di dalam Kebenaran. kelimpahan, bukan cuma kebenaran, kelimpahan. Iya. Ya, ini yang PPCK berikan adalah bagaimana hidup di dalam Tuhan, di dalam kelimpahan. Karena Yesus katakan, aku datang memberimu hidup di dalam kelimpahan. Tapi semua mulainya di dalam melalui ketaatan pada Tuhan, sehingga janji-janji seluruh Alkitab itu terjadi. Karena Tuhan katakan, aku datang memberimu hidup di dalam kelimpahan. Kelimpahannya apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Ya, kelimpahan di dalam
tubuh kita bisa katakan oleh Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Dalam jiwa kita nggak ada depres, nggak ada tekanan jiwa. Karena apa? Karena kita penuh penyerahan kepada Tuhan yang kita imani, yang kita percaya dan kita kenal kuasanya, kasihnya, kebaikannya, kemurahannya, pertolongannya. Bagaimana kita bisa stres kalau kita tahu ada pertolongan yang dari Allah Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi untuk kita. Selama kita hidup dalam kebenaran akan Tuhan. Ya, kita nggak stres dong. Kita penuh penyerahan. Bahkan berbahagia tuh. Kita dianiaya pun berbahagia. Bahkan kita punya kerajaan surga. Waduh, bagaimana bisa stres? Nggak mungkin stres ya. Dan roh apa? Meskipun kita mati, kita punya kerajaan surga. Amin. Amin. Kelimpahannya tubuh, jiwa, dan roh. Bukan karena kita cari uang, bukan karena kita cari di dunia ini. Semua itu akan hilang, tak ada artinya pada waktu kita menghadap kepada Tuhan. Tapi kalau kita melakukan apa yang Tuhan katakan, nah, pandangan kita ke atas di mana Kristus berada, bukan kepada dunia ini, dan mencari kesukaan dunia itu, tapi kepada ke atas di mana Kristus berada, maka pada waktu kita mati pun kita akan bangkit bersama-sama dengan Dia. Amin. 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 Puji Tuhan. Bagaimana hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Berkati firman Tuhan. Diberkati. Kalau dengar firman-firman ini menangis kita rasanya ya, bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita, bagaimana Tuhan selalu menyertai kita, menolong kita, dan dengan firman-firman membuat kita mengetahui betapa Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita kalau kita mengikut dan berserah kepadanya. Puji Tuhan. Ada pertanyaan? Ada komentar? Atau masih terkagum-kagum dengan firman Tuhan? Terkagum-kagum. Ada yang lain mau kasih komen? Buka aja mic-nya, jadi bisa ngomong. Kalau nggak saya ngomong sendirian, nggak enak amat. Setiap hari baca firman Tuhan pasti kagum, Cing. Iya, Ada betul. setiap hari rema. Iya. Setiap hari baca firman, saya minta rema dari Tuhan. Pasti Tuhan kasih rema. Amin. Betul. Ya, firman Tuhan itu ajaib. Kita buka Alkitab aja, Tuhan langsung ngomong di situ. Karena seluruh Alkitab ini kan ayat firman Tuhan ya. Luar biasa ya. Ada lagi yang mau kasih komen? Atau pertanyaan? 1 menit. Indri gimana? Mana Indri? Udah tidur? Ya Tante, Masih menyimak. lagi bikin kue tuh. Wah, luar biasa. Sambil denger ya. Ya, Indri ya. lagi bikin kue. Sambil bikin kue. Puji Tuhan. Sampai kuenya Ya, laku. Indri. Tuhan berkati Amin. kue-kue Indri ya, biar aku. Iya, kasih Tante. Ada yang lain atau pertanyaan? Atau sambutan atas firman Tuhan ini? Ya. Minta terima kasih dari Ibu Esther yang begitu setia membimbing kita semua ya Ibu Esther. Malam hari ini banyak yang kita dapat Ibu Esther. Puji Tuhan ya dapat mengerti apa yang Ibu Esther sampaikan. Tuhan kita luar biasa Asal setia ya. rajin baca firman. Ya, setia rajin baca firman pasti ada ya Ibu Esther yang kita dapat.
Ya, jadi apalagi di samping kita baca, Ibu Esther jelaskan ya, jadi kita lebih mengerti gitu ya, bahwa maksud-maksud Tuhan yang ada dalam firman ini sungguh luar biasa, asal kita mampu dan mau menjalankan aja itu ya, Bu Esther setia. Kita dapatlah dari kuncinya bukan pelajaran kamu kuncinya ya, saya kasih tahu ya, kemampuan itu kuncinya bukan kamu percut diri kamu. Jadi ada yang mengatakan saya harus berusaha lebih lagi untuk saya jadi orang yang lebih baik. No, bukan kita berusaha, saudara-saudara. Penyerahan kuncinya. Penyerahan kepada kuasa pimpinan Roh Kudus. Berserah kepada Tuhan. Karena kita tidak mungkin bisa melawan kuasa kegelapan. Kita harus berserah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan dalam Roh Kudus yang di dalam kita itulah yang memberi kita kekuatan untuk bisa kita tutup mulut, tidak berantem sama suami, tidak berantem sama istri, tidak cari ribut sama tetangga, bukan. Tapi Roh Kudus ini yang bisa mengerem bibir kita untuk nggak ngomong. Ya, memampukan kita itu Roh Kudus, bukan kita berusaha dengan kekuatan kita, bukan. Ya. Oke. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Silakan Yupi, barangkali Yupi bisa tolong Yupi berdoain tutup. Ya, mari kita berdoa teman-teman. Bapa di surga, kami terima kasih pada malam ini kami boleh berkumpul kembali untuk terus dikuatkan oleh firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang memberikan kami pencerahan dalam hidup, memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, bahkan memberikan kami arah untuk apa yang kami perlu lakukan dalam hidup ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menjelaskan banyak hal. Biarlah Tuhan memberkati Esther senantiasa, dan juga untuk setiap kami, untuk kami terus bertumbuh dalam kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk seluruh pengajaran ini. Bapa sendiri mematerakan untuk setiap pengertian yang kami dapat, dan Roh Kudus tolong kami untuk mampu menjalankannya dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Dan dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Ya Bapa kami yang ada dalam surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Di bumi seperti di surga. bila kami Berilah kami pada hari ini makanan makanan kami yang secukupnya. dan Ampunilah kami seperti kami seperti kami juga orang mengampuni bersalah orang yang kepada bersalah kami, kepada kami. dan jangan membawa Dan kami jangan dalam membawa kami pencobaan, dalam pencobaan, tapi lepaskan kami lepaskan daripada kami yang jahat. daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan kerajaan dan kuasa dan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.